Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, kami ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Termodinamika Teknik Metalurgi, yaitu Ibu Susaptri. Kami dari kelompok 27 yang beranggotakan Sri Mulyani dengan NPM 3341900027 dan Raki Muhammad Sadik dengan NPM 3341900085 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Thermodynamica of Galena Roasting. Dalam penjelasan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai aplikasi timbal. Timbal atau yang sering kita sebut dengan timah hitam merupakan unsur logam berat dengan massa jenis yang lebih tinggi dibandingkan dengan bahan yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Dalam aplikasinya, sifat timbal yang lunak, mudah ditempa dan memiliki tingkat leleh rendah, sehingga timbal ini dijadikan sebagai bahan campuran dalam pembuatan pipa. Biasanya, pipa itu didesain agar bulat dan mudah leleh ketika menerima panas api biasa. Selain itu, sifat timbal yang lunak dan mudah ditempa tersebut dijadikan sebagai bahan campuran kawat. Selain itu juga, timbal banyak digunakan dalam isian baterai ulang. Nah, baterai inilah yang merupakan jenis baterai isi ulang pertama yang ditemukan oleh fisikawan Prancis Gaston Plante pada tahun 1959. Meskipun baterai ini tidak cocok untuk menyimpan banyak energi, namun baterai ini memiliki lonjakan arus yang sangat tinggi ketika pertama kali dinyalakan. Selanjutnya yaitu mekanisme dari reverberatory furnace atau yang disebut dengan tungku reverberatory. Dalam produksi timah, tembaga maupun nikel, tungku ini digunakan untuk peleburan atau pemurnian di mana bahan bakar tidak bersentuhan langsung dengan biji, tetapi memanaskannya dengan nyala api dari ruangan lain. Pada proses ini, ada yang disebut dengan proses perapian terbuka, di mana panas melewati perapian, tempat biji ditempatkan dan kemudian bergema kembali. Perapian dibuat padat dan kedap sehingga mat yang berat atau logam tidak murni yang meleleh tidak dapat menembus masuk dan melaluinya. Dan dindingnya terbuat dari bahan yang tahan serangan kimiawi oleh merah. Proses terus-menerus di dalam tungku reverberatory, konsentrat biji diisi melalui lubang di atap terak yang naik ke atas, meluap terus-menerus di ujung dan mat disadap pada interval dari bagian terdalam dari penanggas biji untuk dipindahkan ke konverter di mana ia disempurnakan kembali lebih lanjut. Selanjutnya adalah mekanisme proses. Sebelum galena itu diproses di roasting, sebelumnya galena harus mengalami beberapa tahap. Yang pertama yaitu hasil tambang galena yang berukuran besar pertama akan dikombinasi, yaitu adalah proses pereduksian ukuran dan sekaligus memperbesar derajat kebebasan. Biji-biji galena dan teling-teling yang sangat besar itu masuk ke dalam alat yang bernama jaw crusher. Terus setelah dari jaw crusher akan masuk juga ke secondary crusher. Terus di screening lagi dan akan masuk ke alat ball mill. Setelah dirasa ukuran dari biji itu memenuhi syarat, maka biji-biji tersebut akan masuk ke tahap berikutnya, yaitu tahap concentration. Concentration ini adalah proses yang dimana memperbesar konsentrat dari galena. Karena kenapa?
galena yang dari alam itu mengandung teling-teling seperti sparit, pirit, kalau chalcopirit, deltahedrit, polibasit, jalpaitit, dan lain-lainnya, sehingga diharuskan mengikuti proses concentration. Untuk gunanya adalah memperbesar konsentrat dari si galena. Concentration di sini menggunakan alat yang bernama flotation. Alat ini menggunakan bantuan dari buih-buih. Galena itu bersifat hidrofobik. Nah, dari itu galena akan menempel di buih-buih busa dan akan terangkat keluar, dan dari seteling itu akan turun ke bawah. Nah, setelah galena dan para teling itu terpisah, maka galena akan masuk ke tahap pengeringan. Tahap pengeringan ini menggunakan alat yang bernamakan overflow. Nah, pengeringan di sini gunanya untuk memperkecil kadar air. Setelah dirasa kadar air telah mencukupi dan lulus, maka galena akan masuk ke proses roasting. Proses roasting di sini menggunakan alat yang bernama reverberatory furnace. Reverberatory furnace ini adalah furnace khusus untuk roasting sulfida. Konsentrat sulfida akan masuk ke pintu yang ada di bagian atas. Nah, dari atas dan dari bawah, dari samping, api akan dinyalakan dengan temperatur di bawah titik leleh si galena. Dengan titik leleh galena adalah 300 Celcius. Nah, setelah dipanaskan oleh api, maka akan timbul lapisan-lapisan. Yang pertama adalah slag. Nah, slag ini akan dibuang, dan lapisan kedua adalah molten slag, yaitu hasil yang akan turun ke bawah. Nah, dari molten slag itu adalah produk akhir, yaitu produk yang berhasil teroksidasi dari yang dulunya adalah PBS atau timbal sulfida akan menjadi PBO atau timbal sulfida. Nah, dari proses roasting ini akan juga menghasilkan gas yang bernama SO2. Nah, SO2 adalah zat yang beracun. Nah, dari maka itu, setelah SO2 itu menguap keluar, maka akan ada proses lagi untuk memastikan SO2 yang keluar itu tidak berbahaya bagi lingkungan. Selanjutnya adalah diagram Ellingham. Diagram Ellingham ini berfungsi untuk menentukan siapa sih reduktor dan oksidator. Nah, dalam roasting galena ada dua senyawa yang bereaksi. Yang pertama adalah timbal sulfida dan oksigen. Nah, bila kita masukkan dan cocokkan di diagram Ellingham, PBS itu ada di garis hijau. PBS ada di garis biru, dan O2 ada di garis hijau. Menurut kaidah diagram Ellingham, garis di bawah itu garis yang stabil. Nah, maka di sini kita lihat PBS itu lebih stabil ketimbang O2. Dan menurut kaidah diagram Ellingham pula,
Yang stabil itu adalah si reduktor. Maka di sini pun PBS adalah reduktor. Dengan kata lain, PBS juga adalah senyawa yang teroksidasi, dan O2 itu sebagai oksidator, dan juga O2 akan terreduksi oleh PBS. Maka cocok dan sesuai bahwasanya dalam roasting galena O2 akan mereduksi atau PBS akan teroksidasi oleh O2, dan dengan reaksinya yaitu 2 PBS ditambah 3 O2 akan menghasilkan 2 PbO ditambah 2 SO2. Selanjutnya yaitu industri timbal. Kami mengambil contoh industri pada PT Kapuas Primakul Tbk. PT Kapuas Primakul Tbk adalah persero yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang pertambangan sejak tahun 2005. Pertambangan ini terletak di Desa Bintang Mengalih, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah. PT Kapuas Primakul ini adalah industri smelter timbal yang pertama kali di Indonesia. Pada tahun 2019, PT Kapuas Primakul memproduksi sekitar 16,876 ton konsentrat timbal. Dengan mengantongi izin PT Kapuas Primakul, akan melanjutkan eksploitasi dan eksplorisasi dengan harapan hasil tahun mendatang akan naik 100%. Selanjutnya adalah kesimpulan. Dari presentasi ini dapat disimpulkan bahwa di dalam proses roasting, timbal sulfida akan menjadi timbal oksida. Yang kedua adalah lever laboratory furnace adalah alat untuk meroasting galena. Yang ketiga, galena akan membentuk menjadi timbal oksida sesuai dengan diagram Ellingham. Dan PT Kapuas Primakul adalah industri pertambangan produksi timbal. Selanjutnya adalah referensi. Inilah referensi yang kita ambil di dalam presentasi ini. Dan terima kasih telah menonton video kami. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.